Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 10 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila ada seorang yang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan punya maksud. Inilah sampan bersama saya, Pater Domigevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, saya teringat ketika menjelang tahun orientasi pastoral, atau yang biasa kita kenal dengan kata TOP. Saat itulah keinginan kuat untuk mengundurkan diri di jalan panggilan menjadi imam. Saat lagi kuat-kuatnya keinginan dan perasaan tersebut, berita muncul bahwa bapak kandungku meninggal dunia. Saya sempat kembali dan mengikuti pemakaman bapak. Seminggu setelah itu saya kembali lagi ke Ledellero Flores. Keinginan untuk mengundurkan diri belum juga pupus ternyata. 16 hari setelah kepergian bapak, muncul lagi berita bahwa mama kandungku meninggal. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Memang semuanya saya alami, namun semua itu tidak saya mengerti. Setelah melewati pergumulan-pergumulan itu dan menjadi imam, baru saya sadar bahwa Tuhan ternyata punya maksud atas semua kejadian yang menimpa saya dan juga keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, bolehlah dianggap kisah ini semacam curhatan, juga boleh dianggap apalah. Hanya bagi saya, ini hanya sebuah pengalaman kecil yang bisa menghantar kita untuk merefleksikan setiap pengalaman hidup, terutama pengalaman yang tidak mengenakan dalam hidup. Hampir mayoritas manusia menganggap pengalaman-pengalaman tidak enak itu sebagai kutukan dan ketidakadilan dari Tuhan, dari sesama manusia, dan dari sesama manusia. Sabda Tuhan hari ini menegaskan bahwa Tuhan selalu punya maksud dalam setiap pengalaman serupa. Membaca dan memahami bacaan pertama hari ini, bagaimana kisah Yusuf, anak yang dijual oleh saudara-saudaranya. Kita sebenarnya mau disadarkan oleh kata-kata Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah saudara mereka yang telah mereka jual.
Yusuf merefleksikan pengalaman dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri bukan sebagai kejahatan, ketidakadilan, melainkan sebagai jalan Tuhan. Maka ia berkata, "Sebab demi keselamatan kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Suatu kebesaran hati dan jiwa yang luar biasa dari Yusuf, bahwa ia berhasil melihat maksud Tuhan di dalam pengalaman hidupnya yang pahit. Ia tidak dendam, ia tidak balas, membiarkan orang-orang yang menjualnya mati kelaparan. Jika hal ini kita refleksikan, kita akan menemukan bahwa Tuhan membiarkan kita mengalami suatu kepahitan dalam hidup untuk suatu tujuan hidup yang lebih baik. Tergantung lagi cara pengolahannya. Dalam Injil hari ini, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, maka berilah dengan cuma-cuma." Tuhan mengatakan hal ini karena Ia telah memberikan kuasa kepada para murid untuk membawa kehidupan kepada sesama manusia. Maka Ia mengharapkan apa yang telah mereka peroleh itu dapat digunakan untuk tujuan dimaksud. Bahwa segala berkat dan kekuasaan yang diperoleh itu bertujuan untuk kehidupan sesama manusia. Tuhan menjamin secara penuh kehidupan setiap orang yang berani memberikan hidupnya untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kebaikan orang lain. Yusuf mungkin menyadari kebaikan Allah kepadanya, maka ia berani mengatakan bahwa Tuhan mempunyai maksud untuk kehidupan saudara-saudaranya. Maka ia dibiarkan untuk dijual oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, setiap kita pasti memiliki pergumulan hidup yang berat dalam hidupnya, entah dulu, entah sekarang maupun yang akan datang. Sabda Tuhan mengingatkan dan mengajak kita untuk tidak dikuasai oleh amarah, dendam, kekecewaan dan frustrasi, melainkan melihat bahwa Tuhan sedang membentuk kita untuk suatu hal yang lebih besar dalam hidup, yaitu agar kita memahami apa yang disebut dengan perjuangan hidup, terutama agar kita tahu berbagi kehidupan dengan sesama kita. Tuhan mau menanggalkan sikap egoisme kita dan mau mengajak kita untuk sadar bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain, tidak peduli bahwa mereka pernah menyakiti, melukai kita. Jika kita mampu menemukan maksud Tuhan dari setiap pengalaman hidup yang berat itu, maka kita adalah orang-orang yang tahu memaknai perjalanan hidup. Karena Tuhan punya maksud. Tuhan memberkati kita semua.